Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Nureni Ade. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan analisis keuangan dan strategi yang dapat diterapkan oleh Cyber Coffee untuk meningkatkan laba di tahun 2026 menggunakan pendekatan cost volume profit. Berdasarkan data, harga penjualan per cup adalah 30.000. Biaya variabelnya 12.000, biaya tetapnya 45 juta per bulan, dan volume penjualan saat ini 3.000 cup per bulan. Data ini menjadi dasar perhitungan margin kontribusi break-even point dan laba operasional. Lalu, analisis kondisi saat ini. Margin kontribusi dihitung dari harga jual dikurangi biaya variabel. 30.000 dikurangi 12.000 menghasilkan margin kontribusi 18.000 per cup. Rasio margin kontribusinya adalah 60%. Artinya setiap penjualan satu cup kopi menyumbangkan 60% dari harga jual untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Lalu selanjutnya perhitungan break-even point. Break-even point menunjukkan titik di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Dengan biaya tetap 45 juta dan margin kontribusi 18.000, maka BEP tercapai 2.500 cup. Dalam rupiah, BEP sebesar 75 juta. Karena penjualan saat ini 3.000 cup, maka usaha sudah melewati titik impas. Lalu perhitungan laba operasional saat ini. Pendapatan saat ini sebesar 90 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya variabel dan biaya tetap, laba operasional yang diperoleh sebesar 9 juta. Artinya usaha masih untung tetapi margin keuntungannya relatif kecil dan cukup rentan jika terjadi penurunan penjualan. Lalu selanjutnya opsi A, strategi efisiensi. Opsi A berfokus pada efisiensi biaya tetap yang turun menjadi 5 juta, namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup. Margin kontribusi baru memiliki 16.000 per cup. BEP turun drastis menjadi sekitar 300 ya 313 cup. Jika volume tetap 3.000 cup, laba meningkat menjadi 43 juta. Strategi ini menurunkan risiko karena perusahaan tidak perlu menjual banyak untuk impas. Lalu selanjutnya opsi B yaitu strategi ekspansi di mana opsi B meningkatkan biaya tetap menjadi 15 juta untuk renovasi dan promosi. Volume penjualan diperkirakan naik 40% menjadi 4.200 cup. Dengan margin kontribusi 18.000, laba yang diperoleh sekitar 60,6 juta. Opsi ini memberikan laba tertinggi, namun resikonya lebih besar jika target penjualan tidak tercapai. Lalu selanjutnya yaitu rekomendasi atau perbandingan strategi. Jika dibandingkan, opsi A lebih stabil dan aman karena BEP sangat rendah. Sedangkan opsi B memberikan potensi keuntungan lebih besar tapi bergantung pada keberhasilan peningkatan penjualan. Secara manajerial, keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara resiko dan juga keuntungan. Berdasarkan hasil analisisnya sendiri, untuk kondisi cyber coffee yang sedang mengalami penurunan laba, strategi yang lebih tepat adalah opsi A. Setelah kondisi keuangan stabil, perusahaan dapat mempertimbangkan opsi B sebagai strategi ekspansi jangka menengah. Mungkin eh, kesimpulannya strategi terbaik bukan hanya yang menghasilkan laba
terbesar, tetapi yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan dan tingkat resiko yang ditanggung. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.